Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari Islam, dasar-dasar dalam ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi dari hukum Islam, sasaran dari hukum Islam, dan juga tujuan dari syariat Islam. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama ialah makna dari Islam. Islam merupakan kata dari aslama, yuslimu, dan juga Islam, yang artinya berserah diri dan kedamaian. Islam berarti agama yang damai dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan orang-orang yang menganut agama Islam disebut orang Muslim. Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dalam firman-Nya yaitu Quran surah Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datangnya pengetahuan bagi mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah akan secepatnya menghisap mereka. Baiklah, yang selanjutnya ialah dasar-dasar dari ajaran Islam. Dasar dari ajaran Islam ini sendiri terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah dalam Islam didefinisikan sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan ini sendiri mengandung 6 komponen dasar, yaitu keyakinan tiada Tuhan selain Allah, keyakinan adanya hal-hal gaib, keyakinan adanya manusia biasa yang diberikan kerasulan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya petunjuk yang diberikan Allah, tanggung jawab atas perbuatan setelah adanya kematian, dan juga aturan yang melandasi hidup yang dibuat ataupun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah syariah. Syariah didefinisikan sebagai peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para rasul dan nabi agar manusia dapat hidup selamat di akhirat maupun di dunia. Syariah ini sendiri ada dua, yaitu ibadah dan muamalat. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah tindakan membiasakan diri untuk berbuat yang hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ialah hukum dan klasifikasi dari hukum Islam. Hukum adalah tuntutan ataupun permintaan mencakup tuntutan untuk mengerjakan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu. Kedua tuntutan itu pasti harus kuat ataupun lazim, dan ada yang tidak pasti maupun yang pasti. Selanjutnya ialah klasifikasi dari hukum Islam. Klasifikasi dari hukum Islam terdiri dari 5. Yang pertama adalah wajib, di mana yang dimaksud dengan wajib bila kita tinggalkan mendapatkan dosa dan kita kerjakan mendapat pahala. Contohnya berpuasa, sholat, dan lain-lain. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya ialah sunnah puasa Senin Kamis, sunnah dalam sholat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah haram. Haram itu bila kita kerjakan kita mendapatkan dosa, bila kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Di mana haram ini contohnya seperti berzina, mabuk-mabukan, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah mubah. Mubah ini di mana yang dimaksudnya ialah tidak ada hukum yang mendasari mubah, maksudnya jika kita kerjakan tidak apa-apa, kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah makruh. Makruh ini bila kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, bila kita melakukan kita mendapatkan dosa, atau makruh ini dianjurkan untuk meninggalkannya. Contohnya ialah berbicara pada sholat, makan sebelum sholat, ataupun meminum atau makan sebelum kita mengerjakan sholat. Yang selanjutnya ialah sasaran dari hukum Islam. Syariat Islam datang dengan membawa rahmat bagi semua umatnya, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, di mana dalam ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh umat alam.
Ada 3 sasaran hukum Islam. Yang pertama ialah penyucian jiwa, di mana maksudnya orang Islam menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Yang kedua ialah menegakkan keadilan dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Dan janganlah sekali-kalinya membencimu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan." Yang ketiga ialah kemaslahatan, di mana ini merupakan tujuan puncak dari kehendak yang ingin dicapai, di mana wujudnya melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan asas-asas agama Islam, yaitu maslahah dan hakiki. Selanjutnya ialah tujuan dari syariat Islam. Yang pertama itu menjaga agama. Maksudnya kita harus menjaga agama kita, menjaga keislaman kita dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa mengerjakan sholat, puasa dan ibadah lain sebagainya. Yang kedua ialah menjaga jiwa. Maksudnya menjaga jiwa ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang yang memburuk atau menodai jiwa kita seperti meminum minuman mabuk-mabukan itu, minuman keras, atau mendekati zina, itu tidak boleh. Yang ketiga ialah menjaga akal. Hampir sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal ini kita harus menjaga di mana akal kita tetap sehat atau kita berakal. Kalau dalam Islam, kalau orang yang tidak berakal nanti ibadahnya juga akan terhambat. Menjaga akal ini kita bisa dengan tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras ataupun narkoba. Hal tersebut bisa merusak pikiran dan akal kita atau, kata kasarnya itu membuat kita menjadi gila atau tidak berakal normal. Yang keempat ialah menjaga keturunan kita. Maksudnya kita harus menjaga keturunan-keturunan kita agar tetap lurus dengan syariat Islam, tidak melenceng dari syariat Islam. Dengan cara kita harus menuntun keturunan kita dari sejak dini harus melakukan syariat Islam seperti sholat, puasa, eh, dan juga mengedukasi di mana adanya larangan dan juga adanya anjuran bagi agama Islam. Larangan seperti mendekati zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Untuk anjuran seperti sholat, beribadah, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Terakhir ialah menjaga harta. Menjaga harta yang dimaksud ialah agar kita dapat memberikan harta kita, agar kita bisa memberikan harta kita ini ke orang yang tidak mampu. Contohnya kita berzakat. Berzakat pun memiliki aturan dalam Islam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.